Nama Matthew Baker memang belum lama ini jadi perbincangan, tapi kisahnya sudah menyentuh hati banyak pecinta sepak bola Indonesia. Masih ingat momen saat timnas U17 tersingkir di AFF karena kalah dari Australia? Di sanalah Baker menangis, bukan karena kekalahan semata. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, jangan lupa pada malam ini timnas Indonesia U17 akan melawan Afghanistan pada jam 00.15 dan waktu Malaysia jam 1.15 subuh guys ya. Wah, ini kalau mau nonton ini guys kena tidur awal, lepas tu bangun di tengah malam nonton sambil ngopi-ngopi. Wah ini. Jadi kita doakan semoga timnas Indonesia ini akan beroleh kemenangan. Hanya dapat imbang pun sudah cukup untuk Indonesia berada di posisi pertama di grup C ini. Oke. Sekarang ini di timnas Indonesia U17 ini selain daripada Tristan ya yang tidak dapat bermain, ada lagi seorang yaitu Matthew Baker. Ini pemain keturunan timnas Indonesia. Yang lain semua rata-rata pemain lokal tetapi punya pengalaman bermain di Eropa. Karena U17 ini pernah berlatih di Eropa selama sebulan ya. Ini untuk membina mentalitas dan memperkuatkan skill individu mereka serta membentuk chemistry yang baik. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini yaitu Magis ataupun Magis Jersey merah Baker beruntung pilih Indonesia. Wonderkid timnas U17 masuk radar dunia. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton guys. Kita semua sepakat jersey putih timnas memang penuh magis, tapi kini ada yang baru dari skuad Garuda. Sejak mengenakan jersey merah terbaru, bayang-bayang kelam soal jersey merah seperti lenyap begitu saja. Bukan sulap, bukan sihir, tapi tiap kali jersey merah lengkap dengan celana merah, itu dikenakan, timnas Indonesia menjelma jadi monster di lapangan. 2 kali dipakai, 2 kali pula menang. Yang pertama, tim senior membungkam Bahrain di Gelora Bung Karno. Lalu yang kedua, giliran pasukan muda U17 unjuk gigi, menghajar zaman 4-1 dan langsung mengunci tiket ke Piala Dunia U17. Di balik kemenangan itu, ada satu nama yang mencuri sorotan, sosok yang dulu menangis saat kalah dari Australia di AFF. Dia adalah Matthew Baker. Dulu sempat bimbang Australia atau Indonesia, kini ia tak lagi menoleh ke belakang. Karena pilihannya kini mulai terasa seperti keputusan terbaik dalam hidupnya, membawa mimpi jadi kenyataan. Dan bukan hanya Baker, nama-nama seperti Evandra Florasta kini mulai ramai dibicarakan. Tak cuma di dalam negeri, tapi juga oleh media dari Asia. Magis jersey merah benar-benar terasa dan dunia mulai melirik. Bukan cuma satu pemain, tapi seluruh generasi baru Garuda Asia. Lantas siapa saja para pemain muda yang mulai masuk radar dunia? Dan bagaimana pendapat lawan dan media soal kebangkitan timnas Indonesia U17? Nama Matthew Baker memang belum lama ini jadi perbincangan, tapi kisahnya sudah menyentuh hati banyak pecinta sepak bola Indonesia. Masih ingat momen saat timnas U17 tersingkir di AFF karena kalah dari Australia? Di sanalah Baker menangis, bukan karena kekalahan semata, tapi karena saat itu ia tengah dihadapkan dengan satu pilihan besar. Tetap membela Australia, negara tempat ia lahir, atau mengabdi untuk Indonesia, tanah leluhur dari ibunya. Dan negara tempat lahir jelas, di Australia, Indonesia. tapi akhirnya memilih Indonesia. Bukan karena pujian, tapi karena hati kecilnya yang tahu Indonesia adalah rumah. Keputusan itu perlahan membuahkan hasil. Di bawah asuhan Coach Nova Arianto, Baker kini menjelma jadi tembok kokoh di lini belakang Garuda Asia. Dia bukan cuma kuat dalam duel udara dan tackle, tapi juga punya visi bermain, cerdas membaca arah bola, dan fleksibel di berbagai posisi. Back tengah bisa, back kiri bisa, bahkan gelandang bertahan pun dia mampu. Gameman yang tegas dan disiplin membuat banyak yang menyebutnya sebagai titisan Justin Hubner. Dan bukan tanpa alasan, karena seperti Hubner, Baker juga punya darah campuran dan memilih merah putih sebagai identitasnya.
Kini pemain muda Melbourne City U21 itu sudah mencatatkan lebih dari 10 caps internasional dan terus dipercaya jadi starter di ajang sekelas Piala Asia U17 2025. Dari bocah yang dulu menangis karena kalah, menjadi bek masa depan timnas Indonesia yang dipuji lawan. Perjalanannya belum selesai, tapi keputusannya memilih Indonesia kini terbukti tidak salah. Selain Becker, kalau ada satu nama yang benar-benar jadi bintang selama Piala Asia U17 2025, maka jawabannya adalah jelas Evandra Florasta. Pemain muda ini tampil luar biasa, bukan hanya soal skill, tapi soal mentalitas. Di usia semuda itu, dia udah menunjukkan karakter seorang pemimpin lini depan. Bayangkan, di laga pertama melawan Korea Selatan, Evandra jadi penentu kemenangan dengan 1 gol dramatis di menit-menit akhir. Skor 1-0, dan itu bukan lawan sembarangan. Korea adalah tim unggulan Asia, dan gol semata wayangnya menjadikan dirinya man of the match. Tapi Evandra belum selesai. Di laga kedua lawan Yaman, dia kembali menggila. Menit 87 dan 89. 2 gol berturut-turut ia lesahkan ke gawang lawan. 1 dari titik penalti, 1 lagi dari permainan terbuka. 3 gol Evandra. 3 gol dari 2 pertandingan membuatnya menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di kompetisi. Dan semuanya punya dampak langsung terhadap kemenangan ini. 3 gol Evandra Florasta Indonesia dengan Minato Yoshida Jepang ya. Ini 3 gol. 2 gol lagi Kim Yung Son Korea, Uzbekistan dan juga Yaman. Jadi maksudnya artinya di sini Evandra Florasta ini daripada Indonesia punya juga kekuatan daripada segi serangan. Indonesia punya penyerang yang bagus untuk mencetak gol ini sebenarnya. Waktu Indonesia ini TC di Eropa, mereka uji coba di sana. Sebenarnya ada banyak pemain-pemain diaspora itu dicoba oleh Nova Arianto, oleh Indah Sapri, tetapi mungkin tidak memenuhi lagi kriteria yang diperlukan. Jadi cumanya sekarang Matteo Becker yang dapat menawan hati pelatih-pelatih di Indonesia. Oke guys, kita lanjut. Indonesia. Pujian pun berdatangan dari berbagai arah. Media-media menyebutnya sebagai pahlawan atau bintang Garuda Asia. Sementara Coach Nova Arianto memuji ketenangannya saat mengeksekusi penalti. Evandra punya mental kuat. Dia cukup baik hari ini. Bukan hanya Evandra saja ya. Semua pemain tampil luar biasa hari ini dan saya sangat berterima kasih. Kata Coach Nova dikutip dari bola.net. Evandra memang mencolok, tapi timnas U17 Indonesia bukan cuma soal satu nama. Ada beberapa pemain lain yang juga tampil luar biasa dan jadi motor penting keberhasilan Indonesia melaju ke perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pertama adalah Zabi Goli, si bintang ini oke juga Zabi Goli ini. Goli kembali membuktikan kalau dia bukan cuma bintang musiman. Setelah bersinar di Piala AFF U16, kini ia kembali mencatatkan namanya di papan skor saat lawan Yaman. Golnya di menit ke-15 jadi pembuka jalan bagi kemenangan besar berkelas Indonesia. Dunia. Goli dikenal punya kecepatan tinggi, penempatan posisi yang cerdas, dan insting menyerang yang tajam. Dia adalah tipe pemain yang selalu hidup di sekitar kotak penalti lawan. Kedua, Fadli Alberto. Jago kombinasi dan jago eksekusi. Fadli penyumbang gol kedua Indonesia ke gawang Yaman di menit ke-25. Tapi kontribusinya tak berhenti di situ. Dia juga aktif dalam membangun serangan dari lini kedua. Kerjasamanya dengan Goli dan Evandra menciptakan lini depan yang dinamis dan sulit diprediksi. Fadli adalah tipe pemain yang cerdas, membaca celah dan cepat mengambil keputusan. Dia ini punya insting yang bagus lah kan. Dan tak kalah penting, Dava Zaidan. Dava Zaidan. Gawang masa depan kita. Ya, di lini belakang ada nama Dava Zaidan yang patut diacungi jempol. Dia tampil solid, penuh percaya diri, dan jadi tembok terakhir pertahanan Indonesia. Saat melawan Korea Selatan, ia mencatatkan clean sheet. Dan meskipun kebobolan 1 gol dari penalti saat melawan Yaman, selebihnya dia tampil nyaris sempurna. Dengan positioning dan refleks yang matang untuk usianya. Timnas U17 saat ini adalah tim yang merata, bukan tim yang tergantung pada satu bintang saja. Tapi punya banyak pemain muda bertalenta yang siap bersinar kapan saja. Dan inilah yang bikin Indonesia makin dilirik. Karena dengan kolektivitas seperti ini, kita bukan cuma bicara tentang tim kuat hari ini, tapi juga tim yang siap jadi ancaman jangka panjang di Asia dan dunia.
Keberhasilan Indonesia U17 menaklukkan Korea Selatan dan Yaman bukan cuma bikin geger tanah air, tapi juga mengundang decak kagum dari media internasional dan para pelatih lawan. Geger tanah air. 24 Hour, VOV, dan Laodong sepakat Indonesia U17 tampil luar biasa. Mereka menyoroti kemenangan 1-0 atas Korea Selatan sebagai kejutan besar dan kemenangan 4-1 atas Yaman sebagai tampilan dominan penuh kepercayaan diri. Vietnam yang satu grup dengan tim kuat seperti Jepang dan Australia mulai membandingkan performa tim mereka dengan Garuda Asia. Kemudian media Thailand seperti INN, Kaosof, dan Siam Sport menyebut Indonesia sebagai tim yang hebat dan pantas lolos ke Piala Dunia. Bahkan Siam Sport menekankan bahwa Indonesia kini bersiap untuk tampil di Piala Dunia U17 untuk kali kedua secara beruntun, sesuatu yang belum tentu bisa dicapai negara lain di Asia Tenggara. Terakhir ada media New QQ dari China, secara terang-terangan mengakui jika mereka iri. China U17 tersingkir di fase grup, kalah dari Arab Saudi dan Uzbekistan. Sementara Indonesia yang dulu dianggap lemah, sekarang malah tampil dominan dan jadi contoh kebangkitan di Asia Tenggara. Selain itu, pelatih Korea Selatan, Baek Ki-tae, mengatakan anak asuhnya benar-benar kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Ia menyebut strategi low block timnas Indonesia sangat tepat dan sulit dibongkar, sesuatu yang mereka pelajari dan evaluasi setelah kalah. Sementara itu, pelatih Yaman, Samer Saleh, juga mengakui kalau timnya gagal masuk tempo permainan karena tekanan tinggi dari Indonesia. Meskipun sempat bangkit di babak kedua, Yaman tetap kewalahan dan harus menerima kekalahan telak. Setelah dua kemenangan gemilang atas Korea Selatan dan Yaman, timnas Indonesia U17 kini berdiri kokoh di puncak klasemen grup C. 6 poin. Sementara negara ASEAN lainnya, Vietnam, masih harus berjuang di laga yang ketiga. Sementara Thailand sudah gugur setelah mengalami 2 kekalahan. Apa yang ditunjukkan timnas U17 di Piala Asia ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah pesan bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Generasi baru ini bukan cuma harapan, mereka adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia tak lagi tertinggal, tapi siap bersaing di Asia bahkan di dunia. Dan kita sebagai pendukung hanya perlu satu hal, percaya. Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita sedang melihat sebuah tim yang bukan cuma ingin tampil, tapi ingin menang untuk Indonesia. Oke guys, yang jelasnya Matteo Baker ini punya skill yang baik, dia punya ketenangan, dia punya fokus, dan juga dia punya hantaran-hantaran pendek itu cukup akurat. Itu yang saya dapat lihat daripada 2 perlawanan ketika melawan Korea Selatan dan juga melawan Yaman. Jadi dari skill individunya, dia punya assist yang baik lah, dan dia cepat turun naik. Dia punya stamina bagus. Jadi dia antara pemain yang punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pelapis kepada senior nanti. Dia masih muda kan, bawah 17 tahun. Dia bisa bermain lagi di U20, di U23, dan juga di senior. Ini yang pentingnya, dia bisa menjaga stamina dan juga bisa menjaga kualitas dia punya latihan, itu ditingkatkan lagi. Dan betul apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur guys, Indonesia ini akan ke Piala Dunia ya. Dan sekarang pun sudah terbukti, walaupun bukan lagi timnas senior, tetapi timnas U17 sudah melangkah lolos ke Piala Dunia U17. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ini benar-benar berlaku guys. Dan kita akan melihat lagi nanti di bulan Juni sama ada timnas senior ini bisa untuk mengalahkan China dan mencuri poin daripada Jepang. Kalau ini berlaku, maka benar-benar apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ini berlaku untuk Indonesia. Dan sekarang ini, malam ini, kita ingin menyaksikan juga Indonesia ini di posisi pertama mengalahkan Afghanistan. Kita tahu Afghanistan walaupun sudah tidak ada peluang lagi untuk ke peringkat seterusnya, tetapi mereka akan bermain sehabis baik untuk mengekang timnas Indonesia ini daripada mendapat kemenangan. Dan mungkin Coach Nobah akan membuat rotasi pemain
malam ini. Tetapi di samping itu beliau juga tetap fokus untuk kemenangan. Dia tidak akan mudah untuk membiarkan Afghanistan itu menang pada malam ini. Coach Nova kita tahu bagaimana dia punya strategi taktikal dan juga dia punya disiplin yang bagus, ketegasannya dengan kesemua pemain-pemain ini perlu untuk fokus dan menang. Bukan bermain ala kadar, tetapi ada target-target yang perlu dimanfaatkan. Matteo Baker salah seorang pemain yang punya potensi. Selain daripada Tristan itu, walaupun Tristan itu cedera, tetapi beliau masih lagi punya ketajaman sebenarnya ketika beliau bersama dengan timnas Indonesia U17. Cuman tidak ada keberuntungan baginya, beliau mengalami kecederaan itu. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan pemain-pemain U17, pemain masa depan timnas Indonesia ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Siapa lagi pemain yang kalian rasa dia bagus dan punya skill individu dan dapat membina chemistry yang baik dalam tim? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.